Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kaifa halukum ya ikhwah? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kemudahan dalam memahami setiap materi-materi yang akan kita pelajari. Pada kesempatan yang baik ini, insyaallah dalam pelajaran Sirah Nabawiyah kita akan membahas mengenai zawaju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Aisyah radhiyallahu anha, yaitu tentang bagaimana kisah pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Baik, طلابي رحمكم الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفي شوال من السنة الهادية عشرة من النبوة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة الصديقة رضي الله عنها. Jadi Rasulullah menikah dengan Siti Aisyah yang merupakan anak dari sahabat beliau sendiri, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pada bulan Syawal tahun ke-11 dari kenabian beliau, atau sekira 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Wahya bintu sittu sinin, dan saat itu Aisyah berumur 6 tahun. Ada juga yang mengatakan dalam sebuah riwayat umur Aisyah saat itu adalah 7 tahun. Tapi yang paling masyhur, yang paling banyak diriwayatkan dalam beberapa kitab sirah, yaitu Aisyah berumur 6 tahun. Wa bana biha bil Madinah fi Syawal fi sanatil ula min al hijrah wa hiya bintu 9 sinin. Dan barulah serumah dengan Aisyah, artinya selama Rasulullah baru menikah dengan Aisyah pada umur 6 tahun itu, beliau belum serumah dengan Aisyah. Akan tetapi barulah setelah hijrah ke Madinah, tepatnya pada bulan Syawal tahun pertama dari hijrah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, barulah beliau serumah dengan Aisyah, dan saat itu Aisyah baru berumur 9 tahun. Jadi berselang 3 tahun lamanya setelah beliau resmi mempersunting Aisyah radhiyallahu anha, barulah beliau serumah dengan Siti Aisyah. Jadi maksudnya wabana biha bil Madinah, artinya barulah serumah Rasulullah dengan Aisyah ketika berumur 9 tahun, ketika Rasulullah sudah berhijrah ke Madinah. Namun tentu banyak yang mengatakan bahwa Rasulullah menikahi Aisyah pada umur yang bisa dikatakan belia seperti itu, masih kecil. Banyak yang memfitnah beliau, banyak isu-isu yang mengatakan bahwa Rasulullah menikahi Aisyah itu karena hawa nafsu. Padahal tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya menikahi Aisyah itu atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang banyak perselisihan di antara para ulama, para ahli sejarah tentang umur dari Aisyah radhiyallahu ketika menikah dengan Rasulullah. Tetapi yang paling masyhur adalah ketika umur 6 tahun beliau menikah dengan Rasulullah, barulah pada umur 9 beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha serumah dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sesuai dengan salah satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwajani an-nabi sallallahu qala Aisyah radhiyallahu anha tazawwajani an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu 6 sinin. Aku dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu aku berumur 6 tahun. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Wa bana bi wa ana bintu 9 sinin.
Lalu aku serumah dengan Rasulullah ketika aku berumur 9 tahun. Ini salah satu riwayat yang paling kuat yang menjadi dasar bahwa Aisyah ini adalah istri Rasulullah yang dipersunting ketika beliau berumur 6 tahun, masih kecil. Barulah setelah umur 9 tahun beliau serumah dengan Rasulullah SAW. Jadi umur 3 tahun lamanya beliau masih berada di rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu rumah ayahnya. Tetapi ketika Nabi SAW telah hijrah ke Madinah atau tahun-tahun pertama ketika beliau berada di Madinah, barulah beliau diambil oleh Rasulullah untuk serumah dengan beliau. Adapun hikmah bagaimana Aisyah dinikahi muda oleh Rasulullah SAW, jadi seperti yang Ana jelaskan tadi. Jadi yang pertama harus diyakini bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bukanlah berdasarkan hawa nafsu atau keinginan manusiawi semata-mata. Akan tetapi semuanya dilakukan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dengan demikian juga tentu pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha, putri dari sahabat yang terdekat yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, juga bukan termasuk dari hawa nafsu beliau, tetapi itu adalah murni dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 malam berturut-turut bermimpi bahwa malaikat datang kepadanya membawa gambar Aisyah yang dibungkus dengan kain sutra dan mengatakan, ini adalah istrimu. Itu dalam mimpi Rasulullah. Mimpi Rasulullah itu selalu menjadi kenyataan, dan itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, aku melihat engkau, hai Aisyah, dalam mimpi sebanyak 2 kali. Aku melihat engkau berada dalam bilik yang terbuat dari kain sutra. Ada suara berkata, inilah istrimu. Kemudian aku menyingkap tirai muka itu dan terlihat jelas wajah. Jadi di balik sutra itu terlihat jelas wajah dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka aku mengatakan, sesungguhnya kejadian ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana Rasulullah menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, persangkaan-persangkaan yang ditujukan kepada Rasulullah dalam hadis ini, dapat kita lihat bahwa keinginan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah bukan karena hawa nafsu, tetapi karena perintah Allah yang datang kepada beliau melalui mimpi. Dan dalam perintah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi yang terkandung hikmah dan pelajaran untuk kepentingan risalah Islamiyah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada umat manusia. Persangkaan-persangkaan orang terhadap Rasulullah bahwa Rasulullah menikahi Aisyah atas dasar hawa nafsu, itu semua salah. Yang benar adalah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara hikmah yang lain, yang kedua dari hikmah Nabi menikah dengan Aisyah dalam usia muda, yaitu dengan usia muda tersebut maka Aisyah dapat dengan mudah menghafal segala kejadian yang terjadi, sehingga semua kejadian tersebut dapat diriwayatkan dan diceritakan dengan baik oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada para sahabatnya, para sahabat-sahabat Rasulullah. Dan tentu merupakan hadis yang sangat berguna bagi kehidupan umat Islam. Karena setiap apa yang diajarkan oleh Rasulullah lalu disampaikan hadis-hadis tersebut kepada para sahabat-sahabat Rasulullah dan berguna bagi mereka tentunya, bagi kita sekarang. Aisyah tentu hidup bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam selama 9 tahun. Kurang lebih 9 tahun. Sehingga pada waktu Nabi meninggal, usia Aisyah masih sekitar 18 tahun. Lalu hikmah lain
dari pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW adalah beliau banyak meriwayatkan hadis. Bahkan tercatat ada sekitar 2.210 hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis-hadis tersebut lebih spesifik, lebih tertuju tentang kehidupan rumah tangga antara Aisyah dan Rasulullah, atau secara keseluruhannya tentang rumah tangga beliau dengan istri-istri beliau. Yang sampai saat ini tentu patut untuk kita contoh bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Misalnya, Aisyah pernah meriwayatkan hadis-hadis tentang bagaimana cara Nabi berpuasa, cara Nabi salat, hingga tata cara Nabi SAW mandi wajib. Itu semua diajarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang memang langsung tinggal bersama Rasulullah, langsung melihat bagaimana Rasulullah SAW melakukan ibadah-ibadah tersebut. Tentu atas jasa Aisyah radhiyallahu anha, beberapa julukan disematkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Salah satunya adalah Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin. Serta Humairah. Ini dua gelar yang memang sering kita dengar. Humairah, yaitu perempuan dengan pipi yang merah merona. Karena Aisyah radhiyallahu anha, beliau ini adalah satu-satunya istri Rasulullah yang berbeda dengan yang lainnya. Karena beliau dinikahi oleh Rasulullah pada usia gadis. Lebih dari itu, Aisyah radhiyallahu anha dikenal sebagai seorang perempuan yang cantik rupawan, anggun, dan berkulit putih. Tullabi rahimakumullah, kalau seandainya Nabi tidak menikah dengan Aisyah, maka banyak peristiwa yang menjadi dalam peristiwa keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi misalkan dalam keluarga beliau tidak dapat dicatat dalam hadis-hadis. Karena sebagian besar bagaimana kehidupan Rasulullah dalam rumah tangga itu semuanya dijelaskan oleh Aisyah dalam hadis-hadisnya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Maka sudah sepatutnya Aisyah menjadi panutan, bisa menjadi guru bagi kita semua. Karena melalui beliaulah kita bisa mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai saat ini sangat-sangat patut kita untuk teladani. Hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.